Ya, sudah mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas TO yang untuk TPA-nya. TO yang di TPA itu ada dua bagian, ada di bagian PU sama di bagian PKU. Nah, kalau yang di bagian PU itu cuma 3 soal, dari soal nomor 11. Ya, udah siap adik-adik ya? Kita mulai ya. Oke. Nah, ini sebentar. Oke, kita mulai ya. Di sini, sebentar dulu, kecilan hurufnya. Besarin hurufnya gimana ya? Kita mulai. Di sini yang diminta di soal adalah jika perekonomian Indonesia mudah dipulihkan. Nah, berarti kita cari kalimat itu yang ada di soal. Nah, yang di soal itu, yang ada di teks ya maksudnya ya. Nah, yang di teks itu dia bilangnya gini, kalau si Anton Supit itu berpendapat, ini ngebesar ini di mana? Ya Allah, sebentar. Oke. Anton Supit itu bilang perekonomian Indonesia sangat sulit dipulihkan jika stimulus dari pemerintah tidak difokuskan untuk menekan pengangguran dan menyelamatkan geliat industri. Berarti di soal itu ini sulit jika nggak presisi ya ini ya. Gimana ya biar presisi ya? Jika tidak ini gitu kan, jika tidak difokuskan. Sedangkan di soal itu dia mintanya mudah. Sebentar ya. Ini kalau ngegedein tulis
lagi ya. Udah di-share. Nah, di sini di soal ini dia minta jika pemulihan perekonomian Indonesia mudah. Mudah, terus berarti kita cari di apa di teksnya itu ya. Di sini dia bilang perekonomian Indonesia akan sangat sulit dipulihkan jika stimulus dari pemerintah tidak difokuskan untuk menekan pengangguran dan menyelamatkan geliat industri. Berarti kita cari poin pentingnya, yaitu sulit di sini jika tidak difokuskan, ya kan? Nah, sedangkan di soal dia mintanya sulitnya itu diminta jadi mudah. Nah, berarti ini jika kalau sulit itu kebalikan dari mudah, berarti kita ambil kebalikan dari tidak. Berarti tidaknya kita hapus, gitu kan? Berarti kalimatnya kita tulis ulang lagi aja. Yaitu perekonomian Indonesia akan sangat mudah dipulihkan jika stimulus dari pemerintah difokuskan, gitu kan? Berarti jawabannya adalah yang A. Udah slide-nya gimana ini? Sebentar ya. Sebentar ya. Ini kok nggak bisa di-enter? Tuh, nggak bisa di-enter. Nah, sebentar ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Ya, kita lanjut ke soal nomor. Oh, salah. Ini sebentar ya. Anotasinya kita hapus dulu. Ya kan? Tadi jawabannya adalah A. Kita balik dulu ya berarti ya. Ternyata sudah pindah slide ya. Maaf ya, ini agak gaptek gitu. Jadi jawabannya adalah B, ya kan? Sulit jadi mudah, berarti tidaknya diganti memfokuskan. Tidaknya kita hapuskan, berarti pemerintah memfokuskan stimulus gitu. Nah, sekarang kita ke nomor 12. Di nomor 12 ini yang diminta di soal adalah simpulan yang paling tepat. Nah, berarti kita cari di sini dari A, B, C, D, E ini tentang perluasan stimulus sektor ekonomi, pemulihan, sektor industri, pemulihan, belum. Ini berarti kesel loh. Nggak apa-apa. Ini udah berarti. Oke. Di sini kan, di slideshow kan? Di sini kan anotasi. Oke ya, kita mulai lagi ya. Di sini di pilihannya itu, pilihan A, B, C, D, E itu tentang perluasan stimulus, sektor industri, pemulihan ekonomi. Berarti kita cari di soalnya. Ya. Ini ke bawah.
Oke, ya, udah. Di sini sebentar lagi ya. Aduh, agak gaptek ini. Nah, berarti kita cari tentang perluasan stimulus sektor industri sama pemulihan ekonomi. Kita lihat di sini di paragrafnya ya, paragraf ketiga. Di sini dia bilang agar pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat, ya kan? Maka adalah dengan memberikan perluasan stimulus bagi industri. Itu intinya, ya kan? Terus nanti di bawah-bawahnya keterangan lah dari kalimat ini, gitu ya. Berarti kesimpulannya adalah kalau kita mau pemulihan ekonomi, kita harus memberikan perluasan stimulus, gitu. Jadi jawabannya adalah perluasan stimulus diberikan akibatnya pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat, gitu. Jadi jawabannya adalah yang A, ya. Yang A. Oke. Kita lanjut ke nomor 13. Di nomor 13 ini ada huruf dan angka. Kita kerjainnya satu-satu dulu, huruf dulu, angka dulu gitu ya. Kalau kita ngerjain huruf dulu, berarti kan polanya itu dari E ke dari E ke F, ya, ke F, lalu ke H, lalu ke K, sama terakhir ke O. Nah, ini titik-titiknya apa nih selanjutnya, gitu kan? Nah, terus kita mulai dari E ke F itu beda satu huruf ya, loncat satu ya. Dari F ke H loncat dua kan, F, G, H. Dari H ke K loncat 3 huruf. Sedangkan dari K ke O loncat K, L, M, N, O loncat 4 huruf. Berarti selanjutnya pasti loncat 5 huruf gitu. Nah, 5 hurufnya itu berarti huruf T. Ya, berarti T. Di sini T ada 2, 63 sama 65, baru otomatis kita cari angkanya. Di sini angkanya 3, 5, 9, 17, sama 33. Nah, dari 3 ke 5 itu loncat 2, 5 ke 9 loncat 4, 9 ke 17 loncat 8, 17 ke 33 loncat 16. Ya kan? Berarti selanjutnya, kebaca ya polanya, 2, 4, 8, 16, 3, 2. Berarti 33 tambah 32, 65. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu. Yang E. Lalu, ke soal nomor 14. Di sini dia bilang kalau D itu bernilai 8. Ketebelan. Kita mulai lagi. D itu bernilai 8. Nah, berarti kalau kalibrasi jadi apa? Nah, sekarang kita bikin dulu hurufnya yang benar. Huruf yang benarnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Sampai sini aja. Ya, udah habis tempatnya. Nah, sekarang D itu kan yang tadinya huruf keempat nih, berubah jadi huruf yang ke-8. Berarti kita bikin D-nya itu di 8. D-nya itu di 8. Di huruf yang ke-8 berarti sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti D itu jadi H. D itu di bawah H ya, di H gitu. Berarti sebelum D itu adalah C, B, A. Ya kan? Kita lanjutin lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mintanya huruf K, kalibrasi. Nggak bisa. K, kalibrasi. Nggak bisa. Berarti kita cari K ini
Berarti K berubahnya jadi G. Oh, udah ada langsung ketahuan nih G. Ya kan? Jadi jawabannya langsung C. I berubah jadi apa nih? Terakhir I. I berubah jadi E. Berarti huruf terakhirnya adalah E. Ya udah kan ketahuan langsung kan jawabannya. Jadi nggak usah cari semua, ya kan? Nah, lanjut soal nomor 15. Di soal nomor 15 ini polanya ada huruf di kiri, ada huruf di kanan, lalu ada huruf di kiri, ada huruf di kanan, lalu ada hasilnya huruf yang di tengah-tengah, angka yang di tengah-tengah. Ada angka yang di kiri, ada angka yang di kanan, hasilnya adalah angka yang di tengah-tengah. Ini juga sama, gitu kan? Nah, sekarang kita cari polanya nih, pola dari dua ini. Di sini tulisannya 178943 dari dua set kiri dan kanan. Nah, sekarang kita lihat nih udah jadi 178943 kira-kira diapain ya, gitu ya. 178. Ini ada 1, ada 7, ada 8. Berarti kita harus coret 2 dan 5-nya, ya kan? Sedang di kanan 943, berarti kita coret 25-nya. Jadi kan intinya angka yang sama kita coret, gitu kan? Nah, sekarang yang di bawah 57928. Nah, kita lihat lagi, benar nggak kalau ada angka yang sama, kita coret 57, ya kan? 57 itu kalau kita dapetin 66, kita coret yang sama tadi ya. Lalu ini angka yang sama, 4 sama 4. Tuh, jadi 928 kan? 57928. Nah, berarti sekarang polanya kayak gitu juga. Angka yang sama kita coret, ya kan? Di kiri angka yang sama itu 7 sama 7, ya. Lalu ada 9 sama 9, ya kan? Sama juga. Berarti sisanya apa? Angka yang nggak sama? 6, 2, 5, 1, 3. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Ya, bisa ya? Berarti E, jawabannya C dan A. Gampang ya? Nah, sekarang kita ke PKU. PKU ini intinya kita pakai modal, lupa tadi dihapus, modal matematika gitu. PKU bukan matematika ya, tapi kamu harus pakai modalnya itu dari matematika gitu. Yang penting konsepnya aja yang kamu ingat, gitu ya. Udah, kita mulai lagi. Oke. Mulai lagi. Nah, di sini ada persamaan garis lurus. Sebentar. Ya, Y sama dengan X min 2, sama satu lagi Y sama dengan MX plus 3. Katanya berpotongan di titik A dan B, dengan A dan B adalah syaratnya nih. Syaratnya soal ngasih bulat dan positif. Berarti kita masukin aja ke persamaan itu ya kan. Berarti kalau dari garis 1 kita dapat persamaan B sama dengan A kurang 2. Ya. Sedangkan dari persamaan garis 2 kita dapat B sama dengan MA ditambah 3 gitu. Nah, ini kita eliminasi, kita hilangin B-nya misalkan ya, dieliminasi biar sama karena A kan nggak bisa dihilangin, juga bisa si A, tapi yang paling gampang hilangin B ya. Tinggal langsung dikurangkan aja. Berarti ini jadinya apa ini? Jadinya A dikurang min A, ya, min 2, min 3, min 5, sama dengan 0. Gitu kan? Nah, biar kita positif nih hasilnya, kita ubah nih kebalikannya, dibalik. Berarti jadi MA dikurang A tambah 5 sama dengan 0. Berarti M dikurang 1 per A sama dengan min 5, ya kan? Kanan. Berarti A sama dengan min 5 per M min 1. Nah, dari sini, dari soal dia mintanya si A itu harus bulat positif. Berarti biar si A jadi bulat dan positif, gitu kan,
karena pembilangnya itu 5, berarti kan kemungkinannya si A itu adalah plus 5, karena dia harus positif ya tadi ya. Satu lagi, harus plus 1, kalau atas bawah sama. Atas bawah sama, berarti dia nilainya jadi plus 1. Kalau di bawahnya 1, min 1, berarti dia jadi plus 5. Gitu. Nah, sekarang kita cari nilai B-nya. Kalau B itu dari persamaan ini aja ya, kita ambil ya, cari nilai B. B sama dengan A min 2. Jadi jika A-nya plus 5, maka B sama dengan plus 5 dikurang 2. Jadi dapat plus 3. Positif ya. Tapi kalau jika A-nya itu plus 1, berarti B-nya jadi plus 1 dikurang 2. Min 1. Nah ini, nggak bisa, nggak boleh. Karena dia harus positif. Berarti yang boleh dijadiin adalah A-nya plus 5, B-nya plus 3. Berarti kalau A tambah B jadi 5 tambah 3. Jadi jawabannya 8. Gitu. Nah, lanjut. Bisa ya, 8 ya. Jadi jawabannya gampang. Lalu sedangkan nomor 47 yang ditanya adalah keliling bangunan. Ini gampang banget kan, SD banget ini. Intinya kan kamu cari daerah ini nih yang belum ada angkanya, yang belum ada hurufnya. Ini pindahin aja langsung ke kanan, ini jadi A, ini 2A, ini jadi A. Sedangkan yang di atas juga belum ada hurufnya, ini kamu pindahin ke atas, ini jadi B, ini jadi 2B, ini jadi 3B. Gitu. Berarti kelilingnya tinggal kita jumlahin aja nih satu buah garis ini, ya kan? Semuanya. Berarti jadinya A tambah B tambah 2A tambah B tambah A tambah 3B tambah A tambah 2A gitu kan? Ya kan? Tambah A tambah 3B tambah 2B tambah B. Berarti kan intinya apa? 2 kalinya dia ya. Ya enggak sih? Enggak, belum tentu ya. Kita hapus dulu sebentar. Undo, oke, sebentar ya. Oke, ya, berarti tinggal kita tambahin. Berarti jadinya apa nih? A, 2, tambah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, berarti A-nya 8. Kemudian langsung dapat jawabannya A. Selesai, itu doang. Ya. Oke. Kita ke soal berikutnya. Berarti tadi 8A. Sekarang kita ke soal 48. 48. Ini katanya ada 5 orang tukang kayu. 5 orang tukang kayu. Dalam waktu 8 jam, hasilnya 4 lemari. Nah, sekarang kalau misalkan 1 jam, seorang tukang kayu bisa menghasilkan berapa lemari, gitu kan? Berarti tinggal kita bandingin aja kan? 8 jam dari 5 orang bisa hasilnya 4 lemari. Nah, sedangkan sekarang waktunya cuma 1 jam, 1 orang hasilnya berapa lemari? Berarti kan cara nyari X tinggal tadi silang ya. Berarti X sama dengan 4 per 8 kali 5, 40. Berarti jawabannya 1/10 gitu. Ya, gampang ya. Lalu nomor 49. Yang ditanya adalah banyak bilangan kurang dari 100. Kurang dari 100 kan maksimal berarti 999. Berarti 3 digit ya. Nah, sekarang dia minta di soal adalah digit pertama dan digit terakhir jumlahnya harus sama dengan 11. Berarti ya udah kita cari aja. Yang pertama sama terakhir ini kalau kita jumlah totalnya harus 11. Berarti kalau yang pertamanya itu angka 1, yang terakhir angka 10. Nggak bisa dong ya. Angka kan cuma sampai 9 kan? Gitu. Angka cuma sampai 9, berarti satunya batal, nggak bisa. Berarti angka yang terkecil adalah
angka yang terkecil berarti kita ulang lagi ya. Ini 3 angka. Angka yang pertama dengan angka yang ketiga itu totalnya harus 11. Kalau 1 harus tambah 10 berarti kan? Berarti angka yang terkecil harus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang totalnya 11. Berarti ini kebalikannya. 9 masih bisa. Berarti ini kita ambil dulu. Kita hapus saja lah dulu ya. Berarti ini kita hapus. Oke, jadinya ini 9, 2 tambah 9 kan 11 kan? Dan lanjutin, 8 dan seterusnya ke bawah. Berarti ini kombinasinya ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 angka. 8 kombinasi. Sedangkan yang di tengah-tengah ini bebas, ya kan? Bebas, dia nggak bilang apa-apa. Kalau bebas berarti angka manapun boleh kamu masukin. Angka itu kan startnya dari 0, 1, 2, 3, dan berakhir di angka 9. Gitu kan? Berarti ini ada sekitar 11 angka kan? Dari 0 sampai 9, 11 angka. Berarti kombinasi mereka berdua, nih kombinasi dari syarat mereka berdua adalah 8 kali 11. Jadi jawabannya 88. Gitu. Ya, gampang ya. Jadi kamu ngerjainnya hanya berdasarkan syarat dari soal. Bilangnya apa, kamu ikutin aja. Pokoknya gitu. Berarti kita lanjut. Nomor 48D tadi ya, pas 9E. Kita lanjut ke nomor 50 tentang gambar ini. Ya. Nah, kita mulai. Yang dikasih tahu sudut pertama kali adalah ADE. ADE itu ini, ADE 100. ADE itu adalah 150 derajat. Lalu yang dikasih tahu adalah sudut DEC. C. Salah ini ya, bukan DEC. DEB harusnya ya. Bukan CB. DEB. Nih. Nah, ini jawabannya 80 di sini. 80. Ya kan? Lalu garis AF membagi BAD itu jadi 2 sama besar. Berarti kalau dibagi 2 nih, kalau dibagi 2 sama besar, kalau ini alfa, ini juga harus alfa. Gitu kan? Lalu soalnya bilang lagi, CBF itu sama dengan FBE. Kita cari dulu CBF. CBF ini sama dengan FBE ini. Ya kan? Sama nih. Berarti kalau CBF kita anggap beta, berarti ini kita anggap beta juga, ya kan? Karena dia sama. Lalu kita kerjain dari tadi modal kamu matematika dasar kan? Berarti kamu kerjainnya pakai modal itu. Pertama adalah ini persegi ABED. Persegi, karena persegi itu udah jelas sudutnya totalnya berapa? 180. Gitu. Berarti ini kita anggaplah X ya. X. Berarti kita cari dulu nih nilai X-nya ya. X itu dari pelurusnya dengan B ya. Dengan beta maksudnya. Dengan beta berarti X ditambah 2 beta sama dengan 180. Ya kan? Berarti X sama dengan 180 dikurang 2 beta. Nah, kita mulai. Kita masukin angkanya ya. 2 alfa ditambah 150 ditambah 80. Ini enggak presisi. Pensilnya enggak presisi. Ditambah X sama dengan 360 derajat. Ya kan? Berarti kita rubah dulu X-nya. Ya, berarti ini 2 alfa ditambah 150. Nah, ini aja X-nya kita rubah ya. 150 ditambah 80 ditambah 180 dikurang 2 beta sama dengan 360. Berarti ini enak banget. Sebentar ya. Berarti jadinya angkanya kita pindahin semua ke kanan, berarti jadi
2 alfa dikurang 2 beta sama dengan 360 dikurang 150 dikurang 80 dikurang 180. Jadi minus nih ya. Berarti 2 alfa dikurang beta sama dengan ini totalnya 88, 16 tambah 5, 1, 410 nih ya berarti ya. 360 dikurang 410 sama dengan berapa? Minus 50. Berarti alfa ditambah beta kita coret. Jawabannya minus 25. Alfa dikurang beta. Maaf, salah ngomong. Nah, sekarang kita lanjut ke bangunan yang kedua yang udah jelas ininya matematikanya. Kita ganti dulu. Bangunan yang kedua itu segitiga. Segitiga kan juga udah jelas tuh ketentuannya ya. Segitiga itu ya, segitiga itu udah jelas. Nih segitiga udah jelas ketentuannya ya. Sebutnya totalnya berapa? 180 derajat. Berarti kita masukin ke sini. Yang ditanyakan sudut AFB kan? Yang ini kita tandai dulu sudutnya di atas. Ini sudut F, anggap nih ya. Sudut F. Maka di segitiga ini alfa ditambah F, ya kan? Nah, ini sudutnya alfa tambah beta ya kan? X tambah beta. X tambah beta berarti X tambah beta berarti kan 180 dikurang beta, ya kan? Ini yang ini nggak ikutan kan yang di luar kan? Nah, itu. Berarti X tambah beta itu berarti X tambah beta itu adalah 180 dikurang beta. Sama dengan jumlah sudut segitiga 180. Berarti F ditambah alfa dikurang beta, ya, sama dengan, habis nih ya, 180 kurang 180 habis kan? 0. Berarti F sama dengan min alfa dikurang beta, yaitu min. Nih, turun ke bawah. Min 25. Jadi jawabannya adalah positif 25. Gitu. Ya. Berarti jawabannya jadi positif 25. Ya, gitu ya. Jadi modalnya SD kan, sudut dalam bangunan. Oke, kita mulai soal nomor 51 sampai 52 ya, 2 soal ya. Di sini kata soalnya bilangnya gini, terdapat dua golongan, yaitu pelajar yang selalu jujur sama satu lagi penipu yang selalu berbohong. Nah, sekarang kamu ketemu sama 2 orang di pulau itu. Dan 2 orang itu memberikan statement. Si A bilang kalau B itu adalah pelajar. Dia adalah pelajar. Si A bilang. Sedangkan si B bilang kalau A dan B itu tidak segolongan. Kami golongan yang berbeda, tidak segolongan seperti itu kan. Nah, berarti kita cek gitu kan, kita analisis nih dari pernyataan 2 ini. Intinya apa gitu ya. Kita mulai dari A. Pernyataan A dulu. Dari B juga boleh sih, tapi enakan dari A kan karena udah jelas nih. Udah jelas kalimatnya pelajar gitu ya. Nah, ada 2 kemungkinan nih. Si A bisa bohong, bisa jujur, ya kan? Kalau si A jujur, kan berarti B itu pelajar ya. B itu pelajar. Sebentar. Kalau si A jujur, berarti kan B itu pelajar. Ya kan? Sedangkan kalau si A bohong, berarti B itu kebalikannya dong ya. B itu adalah penipu gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita confirm ke statementnya si B. Kata B bilang kalau mereka tidak segolongan. Berarti kalau A jujur,
A pasti pelajar, B juga pelajar. Berarti kan mereka segolongan kan? Otomatis ini pernyataannya nggak sinkron mereka. Pernyataan yang kedua ini, pertama ini, kemungkinan yang pertama nggak sinkron. Kita lanjut lagi ke pernyataan yang kedua, kemungkinan yang kedua. Katanya si B kan mereka nggak segolongan ya. Nah, di sini kalau si A bohong kan artinya dia penipu. Nah, sedangkan si A bilang B itu penipu. Berarti kan mereka artinya segolongan, sama-sama penipu. Otomatis juga nggak sinkron nih pernyataan yang kedua. Berarti artinya apa? Pernyataan A nggak bisa kita percaya, pernyataan B nggak bisa kita percaya. Berarti artinya dua-duanya adalah penipu. Nggak bisa dipercaya dua-duanya. Gitu, nggak ada yang jujur. Itu intinya. Nah, ini biasanya dipakai buat forensik di pengadilan kriminal gitu kan. Logika kayak gini. Lalu ke 52. 52 yang ditanya adalah ini, kurungnya si 3 ini. Sepertiga, kurung 3 ini. Berarti kan kamu rubah A ini jadi angka 3 kan? Nah, kita mainin deh tuh jadinya. Berarti 3 itu sama dengan 1 dikurang sepertiga kali 1 dikurang A tambah 1. Berarti 1/4 dikali 1/5 dong ya jadinya ya. 1/5 dikali 1 dikurang 1/6. Gitu. Nah ini adalah 1 dikurang 1/3, 2/3, 1 dikurang 1/4, 3/4, 1 dikurang 1/5, 4/5, 1 dikurang 1/6, 5/6. Ini dikali semua ya. Kali. Oke, berarti kayak biasa kita cari nih 3. Coret, coret, coret. 2/6, sepertiga kan? Sepertiga. Terus ini kita balik ke sini. Itu berarti 1/3 nih kita jadiin dia pokoknya sesuai sama pertanyaan ya. Sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Itu. Oke. Jadi 51 jawabannya D, 52 juga jawabannya D. Ya. Kita lanjut ke 53. 53 ini ada 2 buah dadu tapi beda jenis. Yang satu sisinya 6, yang satu sisinya 8. Ya kan? Yang ditanya adalah peluang yang kalau keduanya berjumlah 9. Berarti kita pakai yang mana? Terserah kamu deh. Yang 6 boleh, yang 8 boleh. Gitu ya, terserah ya. Kalau kita pakai 6, ini 6, angkanya berapa aja? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti kalau angkanya 6, berarti ini jadi berapa? 3, ya. Terus ini 4, ini 5, 6, 7, 8. Pas mentok ya, yang jumlahnya 9. Berarti ini totalnya ada berapa nih? Ada 6 ya kan? 6 kejadian kan? Ya, 6 kejadian. Dari total semua kejadian, dari 6 dadu dan 8 dadu. Berarti jawabannya 1/8. Gitu. Lalu 1/8 ya. Kita tambahin dulu. Nanti juga kelihatan juga sih. Nah, sedangkan 54 ini kita samain nih antara dan kiri dan kanan karena kan tandanya sama dengan, ya kan? Tandanya sama dengan nih. Berarti tinggal kamu samain nih kiri sama kanan nih. Berarti kamu jadiin penyebutnya sama gitu kan? Berarti yang di kiri kita gambar dulu x plus 2 ya kan? Per ini 2x plus 3, 3x plus 4. Yang di kanannya samain penyebutnya kayak gini. Berarti kan kita kali silang tuh. Berarti jadinya kali silang. Jadi 3ax ditambah 4. 3ax. Sedangkan yang B jadi tambah 2bx. Bx ditambah selang dulu ya. Hapus dulu nih. Susah nulisnya. Oke, kita hapus dulu.
Kita mulai lagi. Ya, kita kali silang lagi ya tadi ya. Si A jadinya berapa? 3AX ditambah 4A. 4A. Sedangkan si B ditambah. Ini sebentar dulu. Ulang lagi. Sedangkan si B ini, sedangkan si B ini tambah si B berarti jadi 2BX ditambah 3B, ya kan? Ini 4A tambah per bentar. Ini. Nah, berarti jadi kita campur X sama X, ya kan? Ini udah sama ya, berarti ya penyebutnya nggak usah ditulis ya. Oke, ini udah sama penyebutnya, sama yang di kanan. Jadi jadinya. Ini berarti ini X plus 2. Nah, ini X sama X kita gabung berarti jadi 3A ditambah B. X, sisanya tulis ulang 4A ditambah 3B. Gitu kan? Berarti, tuh kita samain antara kiri dan kanan. Ini penyebutnya udah sama, berarti pembilangnya harus sama, ya enggak? Nah, ini. Nah, oke, kita mulai. Sip. Tuh, ya. Dah, berarti ini sama dengan yang ini, ya kan? Yang ini sama dengan yang ini. Berarti jadi 3A ditambah B sama dengan 1. Lalu yang bawahnya 4A. Oke, kita taruh di atas saja, biar enak, nanti dikuranginnya karena angkanya lebih gede. Dulu. Ya, berarti ini 3A ditambah B sama dengan 1, sedangkan yang ini yang satu lagi 4A ditambah 3B sama dengan 2. Nah, biar enak kan angka di atas yang gede ya. Kalau kita kurang kan berarti jadi sisanya A ditambah 3A ditambah B, 2B. Oh, 2B. 2B ya. Nah, 2B. Salah. 2B. Nah, 3B ditambah dikurang B, 3B dikurang 2B kan jadi B ya, sama dengan 1. Berarti A tambah B itu adalah nilainya 1. Bandingin sama 2 berarti P lebih kecil dari Q. Gitu. Berarti jawabannya yang 1C, 3C, 54B. Gitu ya. Kita lanjut. Soal nomor 45. Kayaknya nggak habis waktu, nggak selesai semua nih ya. Kita usahain aja lah sampai di mana dapetnya. Dia mintanya palindrom. Palindrom itu intinya kamu baca dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri itu bacaannya sama gitu. Nah, berarti angkanya itu adalah 4, 5, 6, 5, 6, 6, 4, 7. Nah, biar palindrom ini kan harus ada angka yang kita hilangkan, ya kan? Yang angka yang udah pasti hilang itu adalah 7 karena nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama sekali. 7. Berarti sisanya kemungkinan yang lain, gitu kan? Kita mulai dari sini, kita palindromin coba. 4 nih, ya. Terus apa lagi? Kalau mau kamu sama 5, nih 5, berarti biar jadi palindrom kan cuma boleh 6 ya kan? Berarti ini kan jadinya 4, 5, 6, 5, 4 kan? Otomatis ini artinya harus kamu coret gitu. Ya, bisa ya? Berarti 3 angka tuh yang kamu coret tuh. Nah, sedangkan kalau kamu mau main yang di bawah, kita tulis ulang lagi aja ya. Atau nggak usah ya.
Ini 4 sama 4, ya kan? Sama ya. Nah, ini ada angka lagi yang sama nih, 6 sama 6. Nih yang sama. Berarti kan ada yang harus kita coret kan? Yang dicoret yang mana berarti jadinya? Kemungkinan ini udah pasti dicoret ya berarti ya. Nah, sisanya 5 sama 6 kan nggak mungkin nggak sama tuh. Berarti salah satu juga harus kamu coret. Nah, tuh, gitu kan. Kalau salah satu ya, salah satu yang ini atau yang ini gitu kan. Berarti kan jadinya 4, 6, 5, 6, 4 kalau yang kita coret 6-nya. Sedangkan kalau yang kita coret 5-nya jadi 4, 6, 6, 6, 4 gitu. Berarti minimum yang harus kamu coret adalah 3 angka. Ya. Berarti minimumnya yang dicoret itu adalah nilainya 3. Nih, nilainya 3. Berarti P itu lebih banyak dari Q. Gitu. Berarti jawabannya jadi A. Ya. Kita lanjut soal nomor 56. Oh, ini 56, nggak kelihatan lagi tulisannya. Apa, sebentar dulu. Apa katanya nih? Oh, ini. 56 itu tulisannya P sama dengan 6N tambah 1 dengan N bilangan asli. Asli, gitu kan? Lalu, manakah pernyataan yang benar? Kalau 1, P itu adalah prima. Kita mulai, 1. P itu persamaannya sama dengan 6N ditambah 1. Itu kan kalau dia prima kan berarti nggak boleh nggak prima ya, semuanya mesti prima. Sedangkan N itu adalah kelipatan 6. Ada nggak kelipatan 6 yang ditambah 1 nggak prima? Ada, yaitu berapa? 6 kali 4 ditambah 1. 6 kali 4, 24. 6 kali 4, 24 ditambah 1 jadi 25. Jadi dia nggak prima. Karena dia batal nih, karena nggak semuanya prima, berarti nomor 1 salah. Lalu nomor 2, P itu lebih dari 3. Nah, P itu adalah kelipatan 6. Kelipatan 6 itu berarti minimal adalah 7, ya kan? 6 kali 1 tambah 7, tambah 1, 7. Berarti P lebih dari 3 itu benar pernyataannya. Yang atas tadi salah ya. Lalu nomor 3. Nomor 3, P habis dibagi 3. Kita lihat di sini. P itu adalah kelipatan 6 tambah 1. Tambah 1 kan berarti jadinya apa? 6 tambah 1. P sama dengan kelipatan 6 tambah 1. Bisa nggak dia habis dibagi 3? Enggak. Kenapa? Karena ada P yang, ini contohnya, tadi barusan 25. Kalau P-nya 25, ya kan? Itu nggak bisa habis dibagi 3. Berarti 3 juga salah. Lalu yang 4, P adalah kelipatan 6. Kelipatan 6 itu berarti genap ditambah 1. Genap ditambah 1 udah pasti jadi ganjil. Itu. Jadi nomor 4 pernyataannya benar. Jadi pernyataan yang benar adalah nomor 2 dan 4. Ya, jadi jawabannya yang C. Gitu. Nah, sekarang kita ke nomor ya. Kita ke nomor 57. 57 dia bilang gini, kalau nilai 4 kali ya, sebanyak 4 kali frekuensinya, memanah nilainya dari 0 sampai 5. Sempurnanya 5. Kalau nggak kena sama sekali 0. Nah, sekarang apakah dia bisa memperoleh rata-rata 4? Karena rata-ratanya harus 4 kata soal. Nah, mana yang kemungkinan yang benar? 1. 4, nilai 4 sebanyak 4 kali. Berarti kalau cara nyari rata-rata kan 4 kali 4 dibagi 4. Frekuensinya 4 ya. Ini dapatnya jadi 4. Berarti nomor 1 bisa. Bisa yang menghasilkan nilai rata-rata 4. X-barnya 4. Lalu, soal nomor 2, pernyataan 2, Dania memperoleh 4 sebanyak 2 kali. Berarti kan X-barnya itu 4 yang nilai 4-nya cuma 2 kali. Berarti 2 kali 4 ditambah 2 nilai yang lain. 2 nilai yang lain itu belum tahu. Kita anggaplah A dan B. Nah, gitu. Dibagi 4.
Berarti ini kalau kita pindahkan ini, ya kan? Berarti jadi 16 sama dengan 8 ditambah A tambah B, ya kan? Berarti A tambah B itu nilainya 8. Bisa nggak nilai 8 diperoleh dari sini? Bisa, ya kan? Karena 8 itu 5 ditambah 3. Jadi maksimum, maksimum. Bisa kan maksudnya? Berarti nomor 2 bisa. Lalu nomor 3. Nomor 3, 3 kalinya 2. Nilai 3-nya 2. Ya kan? Berarti 2 kali 3 ditambah kayak tadi A tambah B. Berarti kan ini jadinya 4 kali 2 berapa? Sorry, maaf, bukan 4 ya. Bukan 2 yang 4 ya. 4 kali 4, 16 sama dengan 6 ditambah A tambah B. Pindahin lagi ke sini kayak biasa. Berarti kan 10. 10 itu bisa nggak didapetin? Bisa. Dapat dari mana? Dari 5 tambah 5. Jadi dia sempurna, perfect. Lemparannya, panahnya. Berarti 3 boleh. Lalu nomor 4. Nomor 4 ada 3 sebanyak 3 kali. Berarti 3 kali 3. Berarti sisanya adalah A. Ya kan? Tinggal satu nilai lagi kan? Dibagi 4. Berarti ini apa nih? Nggak mungkin ya. Ya kan? Nggak mungkin dong. Ya kan? Kebanyakan 3 nilainya 4 gitu. Ya nggak usah dihitung ya. Kan nggak mungkin kan? Kalau mau dihitung jadi 16 dikurang 9 kan? 16 dikurang 9 berapa? 16 dikurang 9 ada 10 ya? Berapa? Ini 16 dikurang 9 jadi dapat berapa? 10 kan? 10 berapa? 11 ya? 11, 7 nih. 7. Nah, nggak mungkin ada nilai yang sama dengan 7 kan? Gitu, berarti ini salah. Ya, jadi yang benar adalah yang mana? 1, 2, dan 3 aja. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Ya. Ya, sampai di sini dulu ya, karena udah waktunya habis. Kita lihat dulu ininya, kunci jawabannya aja 58 sama 59. 58 itu jawabannya adalah ini. 58 itu adalah A, satu aja cukup. Yang kemiringan, gradien itu nggak bisa kita cari persamaannya kan, berarti 2 nggak bisa, gitu ya. Lalu yang nomor 59, A per B adalah bilangan bulat, gitu kan. Pernyataan 1, si A adalah prima. Nilai prima itu banyak ya, angka prima itu banyak, gitu. Jadi dari persamaan 1 kita nggak bisa nyari karena nilai prima itu banyak dan B tidak diketahui. Sedangkan dari pernyataan 2, B itu genap. Genap itu juga banyak, ya kan? Dan A tidak diketahui, jadi kita juga nggak bisa nyari. Pas kita gabung, si A itu prima, si B itu genap. Jadi prima itu banyak, genap itu juga banyak. Berarti kan nggak bisa dicari juga kan, dia kemungkinannya bulat atau enggak, gitu kan? Karena ada banyak kemungkinan, gitu ya. Jadi jawabannya E. Dan yang terakhir, ini aja, lanjut. Ini 3 jam. Waktunya adalah 3 jam, terus yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Nah, 1 jam pertama dari pernyataan 1 cuma dikasih tahu 1 jam pertama. 2 jam sisanya lagi nggak jelas berapa. Berarti kita nggak bisa nyari nilainya, ya kan? Sedangkan dari pernyataan 2, kecepatannya berkurang 20%, tapi nggak jelas kecepatannya berapa. Karena yang ketahui cuma berkurang 20% doang, gitu kan? Berarti ini nggak bisa kita cari juga kecepatannya, nilainya berapa. Karena nggak dikasih tahu kan? Jadi 1 nggak bisa, 2 nggak bisa. Sekarang kalau kita combine, ya kan? Jam pertama 100. Jam yang kedua berkurang 20%. Berarti kan tinggal kamu 20% dari 100, gitu kan? Dapat ya kecepatan yang kedua. Lalu kecepatan jam yang ketiga berkurang lagi 20%. Berarti kan 20% kamu kurangin lagi tuh dari yang tadi, gitu kan? Dapat kecepatannya.
Berarti kecepatan pertama tahu, kecepatan kedua tahu, kecepatan ketiga tahu, gitu kan? Berarti bisa kita cari rata-ratanya. Gitu. Jadi dua-duanya harus kita combine. Ya. Nah, demikian dari kakak. Kita sudahi ya karena waktunya. Nah, kita sudahi karena waktunya sudah ini. Sudah habis. Nah, ini. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.